Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada guru mata pelajaran sejarah, Ibu Hermawati. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok sejarah kelas 11-3 yang beranggotakan Sonia Ramayani dan Calvin. Di sini, kami akan menyampaikan dan juga menjelaskan sebuah materi yang berjudul Menuju Proklamasi Kemerdekaan. Pada materi kali ini, terdapat dua pembahasan. Yang pertama, pembentukan PPKI, yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Masuk ke materi yang pertama, yakni pembentukan PPKI. Sebelumnya, BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Sosakai. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945. Sebelumnya, Jepang mengalami turning point atau titik balik setelah mengalami banyak kemenangan dan akhirnya mengalami banyak kekalahan. Pada saat Jepang sudah berada di ujung kekalahannya, mereka membentuk PPKI yang terdiri atas perwakilan beberapa kelompok di Indonesia. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tidak seperti BPUPK yang anggotanya dipilih oleh pejabat militer Jepang di kalangan Angkatan Darat ke-16. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karenanya, anggota PPKI berasal dari berbagai wilayah jajahan Jepang di Indonesia. Pada sidang pertama BPUPK atau BPUPKI, pada bulan Mei sampai Juni tahun 1945, ada beberapa orang yang berpidato dan mengusulkan dasar negara. Yang pertama, ada pidato dari Mohyamin yang menyampaikan 5 dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kemudian, pidato dari Supomo, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Dan yang terakhir, pidato dari Soekarno, kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Insinyur Soekarno dianggap sebagai kesepakatan bersama yang kemudian Soekarno ditunjuk untuk membentuk Panitia Dasar Negara. Kemudian beliau membentuk Panitia 8 yang beranggotakan 8 orang, diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Alexander Andreas Maramis, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Otto Iskandar Dinata, Sutarjo, Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian mendapatkan protes karena tidak representatif, maka dibentuk ulang menjadi Panitia 9. Pada bulan Juni hingga Juli tahun 1945 terjadi sidang kedua BPUPKI. Namun, sebelumnya dasar negara itu dikukuh menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 11 Juli, penyempurnaan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 14, Panitia Perancang Undang-Undang melaporkan hasil kerja rancangan pernyataan Indonesia. Kemudian, pada bulan Agustus 1945 adalah bulan yang paling krusial. Karena pada tanggal 6 Agustus, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 7, dibentuknya PPKI. Pada tanggal 9, Nagasaki dibom sekaligus Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regiman Wedyodiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang menjanjikan akan memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sekaligus, Jenderal Terauchi bertemu Soekarno dan kawan-kawan. Pada tanggal 14, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka terjadilah vacuum of power. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa Rengas Dengklok terjadi sehari setelah kembalinya pemimpin PPKI ke Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan pada tanggal 16 Agustus,
Soekarno-Hatta menulis naskah proklamasi Indonesia di rumah Laksamana Maeda. Kemudian, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok agar segera melaksanakan proklamasi. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus, barulah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.